Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Puji syukur, limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pada waktu ini, kita sudah masuk pada bulan Julai dan kita akan memulai satu topik lagi yang baru dalam bulan Julai ini. Selama satu bulan kita akan mempelajari bagaimana kita bertumbuh dalam kisah para rasul. Jadi mari kita sama-sama dengarkan sepanjang satu bulan ini apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kisah para rasul. Mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan renungan kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Tuhan yang sentiasa menyertai kami. Saat ini kami serahkan diri kami kepadamu. Hidup kami kepada Tuhan, jauhkan daripada gangguan iblis. Saat kami mendengar firman-Mu ini, kami mendapat satu kenyataan, satu pelajaran yang membangun iman kerohanian kami. Terima kasih, inilah doa penyerahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada waktu ini berjudul Selepas Penderitaannya. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 3 mengatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Inilah ayat renungan kita pada saat ini. Penulis Injil dan kisah para rasul, Lukas, ialah seorang yang menarik karena dia satu-satunya penulis dalam seluruh Alkitab yang bukan berbangsa Yahudi. Jadi, dia juga telah menulis kira-kira 1/3 daripada Perjanjian Baru, dan kisah para rasul merupakan satu-satunya sejarah jemaah awal yang komprehensif. Dalam pengenalannya kepada kedua-dua buku Lukas dan kisah para rasul, dia menyapa Theophilus, yang namanya bukan yang bermaksud sahabat Tuhan. Theophilus yang namanya bermaksud sahabat Tuhan, yang mungkin merupakan seorang penaung yang kaya atau kenalan yang berpengaruh. Injil Lukas ialah satu catatan yang panjang tentang kisah kehidupan Yesus. Dan sekarang Lukas mau meneruskan cerita ini dalam kisah para rasul, dalam kitab para rasul. Dalam ringkasan Injilnya, Lukas secara ringkas menyebut tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, dan terutamanya bagaimana ini terkait dengan rasul-rasul yang dipilihnya. Dia bukan saja memberi perintah kepada mereka melalui Roh Kudus sebelum dia mati, tetapi juga selepas kematiannya, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, menarik sekali dengan kisah daripada pelajaran kita pada saat ini. Dikatakan bahwa Yesus pada saat dia sebelum terangkat ke surga, dia datang memperlihatkan dirinya kepada para muridnya. Dan juga apa yang dilakukan adalah selama 40 hari ia berulang-ulang berbicara, menampakkan diri, dan juga berkata-kata tentang kerajaan Tuhan. Dia mau semua murid-muridnya mengerti tentang kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, di antara dua tempo penting semasa memberi perintah kepada para muridnya, Lukas memfokus hanya pada satu aspek kehidupan Yesus, penderitaannya. Walaupun penulis Injil ini mampu menyebut banyak mujizat, ajaran dan perbuatan Yesus, namun dia hanya menyebutnya satu aspek yang jelas daripada drama tersebut, yaitu penderitaan. Penderitaan. Walaupun pada masa kita sekarang ini, Injil kesehatan dan kekayaan mungkin dikhotbahkan kepada ramai orang.
Namun, realiti kehidupan dengan banyak ujian dan penderitaan lebih mencerminkan kehidupan Yesus daripada janji-janji kekayaan duniawi. Sama seperti Yesus telah menderita semasa perjalanannya ke dunia, kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkahnya ketika dia membimbing dan mengelilingi kita dengan hadiratnya di jalan yang sempit menuju surga. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, umat-umat Tuhan yang mendengar renungan ini, kita diajak pada saat ini melihat selepas penderitaannya, apa yang Yesus lakukan, apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Yang Yesus ingin nyatakan adalah dia mau kita mengetahui kisah tentang surga. Dia ingin supaya umat-umatnya dapat mengerti tentang surga. Dia ingin kita fokuskan diri untuk menuju ke surga yang dia sediakan. Inilah renungan kita, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa berterima kasih. Kami sudah diberikan firman Tuhan, kami sudah mengerti dengan sedikit apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kitab Kisah Para Rasul. Terima kasih Tuhan, karena melindungi kami dan menjaga kami dalam hari ini dan apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus, amin.